kembali di iNews Prime. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi undang-undang. Undang-undang ini mengakomodasi hak korban kekerasan seksual, salah satunya dana pemulihan. Undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Ketuk palu pengesahan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS menjadi undang-undang disambut riuh rendah peserta rapat paripurna. Tidak hanya anggota dewan, komunitas dan aktivis perempuan yang hadir turut berbahagia. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, menyambut baik keputusan yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Kita menyampaikan apresiasi ya, ini luar biasa sinergi kolaborasi yang kita lakukan baik dari pemerintah, demikian juga komitmen yang luar biasa dari DPR RI dan tentunya pendampingan dari teman-teman masyarakat sipil. Akhirnya penantian yang sangat amat panjang hari ini bisa kita sahkan. Hal senada juga disuarakan Ketua Komnas Perempuan yang turut hadir dalam rapat paripurna. Kami sangat apresiasi bahwa akhirnya kita memiliki sebuah payung hukum yang baik yang bisa memberikan terobosan dalam proses penanganan terutama bagi perempuan korban kekerasan seksual, karena kita tahu memang yang lebih banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak. Nah, kita seperti disampaikan Ibu Bintang, Ibu Menteri, kita masih punya PR untuk memastikan bersama bahwa undang-undang ini bisa diimplementasikan dengan baik. Salah satu hal yang harus segera kita antisipasi adalah lonjakan pengaduan kasus, karena pasti korban merasa jauh lebih dikuatkan dengan hadirnya undang-undang. Dengan disahkannya Undang-Undang TPKS ini, kedepannya diharapkan perempuan yang mengalami tindak kekerasan seksual dapat merasakan keadilan hukum. Di antaranya, dana pemulihan yang menjadi hak korban kekerasan seksual. Presiden Joko Widodo melantik anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu yang baru di Istana Negara, Jakarta. Sebelum saudara-saudara mengucapkan sumpah jabatan, Jokowi resmi melantik 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu terpilih periode 2022-2027 di Istana Negara, Jakarta, Selasa siang. Selanjutnya seluruh anggota KPU dan Bawaslu akan langsung bekerja. Mereka bertugas menyiapkan tahapan pilkada serentak dan pemilu presiden 2024 yang diprediksi akan memakan biaya 110,4 triliun rupiah. Pelantikan ini juga menunjukkan sikap presiden yang memastikan tidak ada penundaan pemilu. Para anggota KPU dan Bawaslu ini terpilih usai mengikuti serangkaian uji kelayakan dan kepatutan di DPR. sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan. 2 kelompok pemuda di Makassar saling serang dengan busur panah di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara kedatangan Menko Marves ke kampus UI disambut aksi dari mahasiswa. Informasinya kami sajikan dalam Prime Highlight. Dua kelompok pemuda dari Kelurahan Bampang dan Sukaria, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, saling serang menggunakan anak panah busur di halaman masjid. Aksi saling serang dalam jarak dekat ini terekam video milik warga. Bahkan mereka juga merusak pintu masjid yang digunakan sebagai tameng. Satu korban terkena anak panah yang tertancap di bagian perut. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Ibnu Sina guna menjalani operasi pencabutan busur. Belum diketahui penyebab pasti tawuran, namun dugaan sementara akibat dendam lama yang tak kunjung usai. Kedatangan Menko Marves Lutfi Sarpanjaitan di kampus UI Depok disambut oleh aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa dengan buket bunga dan bendera kuning. Penyambutan ini dianggap mewakili simbol tanda matinya demokrasi di Indonesia. Dalam orasinya, PMUI menyuarakan penolakan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Polisi mengidentifikasi 6 pelaku pengeroyokan dosen Universitas Indonesia Ade Armando. 2 orang telah berhasil ditangkap. Ade
Armando menjadi pemberitaan dan perhatian publik akibat dikeroyok sejumlah orang pada aksi demo 11 April di depan gedung DPR MPR Jakarta. Babak belur dan dilucuti pakaiannya, Ade Armando terkapar tak berdaya dianiaya massa. Kepolisian menjelaskan telah mengidentifikasi 6 pelaku pengeroyokan dan menangkap 2 orang tersangka. Di antaranya inisialnya adalah MB, AP, AM, AL, dan DUH serta K. Dari ke-6 orang ini sampai dengan sore hari ini, tim dari Polda Metro Jaya di bawah pimpinan Dirkrim Polda Metro Jaya dan juga Dirkrimsus telah berhasil menangkap 2 orang pelaku. Sementara itu, Sekjen Pergerakan Indonesia untuk Semua atau PIS meminta agar pelaku pengeroyokan Ade Armando segera ditangkap dan diadili. Kami meminta agar pelaku kekerasan, penyerangan, pemukulan terhadap Bang Ade dan teman-teman di Gerakan PIS itu ditangkap secepatnya dan diadili. Di media sosial viral foto dan video salah satu pelaku pengeroyokan Ade Armando. Pria tersebut adalah warga Lampung bernama Tri Setiabudi Purwanto. Budi Purwanto membantah dirinya terlibat penganiayaan Ade Armando. Bahkan ia mengaku tidak mengikuti aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta. Selain membuat video klarifikasi, Budi Purwanto juga memberikan klarifikasi kepada aparat kepolisian Polres Waikanan untuk memastikan dirinya tidak terlibat aksi penganiayaan Ade Armando. Saya Tristia Budi Purwanto. Yang berita viral saat ini itu hoax, berita palsu. Saya di rumah Saya berada di rumah Pak Kepala Kampung Lembasung, Kabupaten Waikanan, Lampung. Sebelum menjadi korban pengeroyokan, Ade sempat meladeni wawancara sejumlah media massa. Saya tidak ikut demo, tapi saya mantau dan saya ingin menyatakan saya mendukung. Tapi yang saya dengar sih katanya BEM-nya pecah ya, BEM SI-nya. Betul nggak? Nusantara, Bang? Enggak, BEM SI-nya sendiri pecah. Ada 2, BEM SI Rakyat Bangkit sama BEM Kerakyatan. Yang turun ini kan cuma Rakyat Bangkit ya? Iya. Nah itu sedih juga ya kita ya. Ade Armando mengaku kehadirannya dalam aksi demo 11 April untuk mendukung aksi mahasiswa yang menolak jabatan presiden 3 periode. Seorang warga Aceh menyulap limbah kayu menjadi seni kaligrafi yang indah. Informasi yang kami hadirkan usai jeda berikut ini.